Hai Kak. Yuk kita lanjut lagi bro. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye memutar matanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimanapun, itu adalah pasukan dari beberapa juta yang memiliki ribuan Half Saint dan lebih dari 100 Half Saint berpangkat tinggi. Belum lagi dia, bahkan 100 dari dia tidak akan bisa melawan pasukan seperti itu. Keyakinan Hao Suibo dan yang lainnya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinannya sebelumnya, dan ketika kepercayaan tiba pada tingkat tertentu, seseorang akan menjadi sama sekali tidak takut. Jadi, belum lagi pasukan dari beberapa juta binatang iblis, mereka bahkan mungkin berani menyerang Saint. Karena terlalu percaya diri telah menyebabkan pikiran mereka menjadi keruh. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Hao Suibo dan yang lainnya untuk melambat karena binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik untuk melihat mereka. Pikiran mereka segera menjadi jernih di bawah tatapan lebih dari 1 juta binatang iblis, dan langkah kaki mereka secara bertahap melambat. Pada akhirnya, mereka berhenti total di tempat. Setelah itu, mereka perlahan berjalan kembali ke arah Yang Ye, atau seharusnya dikatakan bahwa mereka berjalan kembali ke daerah di belakang Yang Ye. Tidak ada rasa takut di wajah mereka, hanya rasa malu. Yang Ye mengarahkan pandangannya ke arah kota. Ocean of Clouds City sangat besar, dan itu adalah kota terbesar yang dia lihat sampai sekarang. Bahkan pasukan jutaan binatang iblis tampak sangat kecil di depan kota. Di dinding kota ada banyak tali hijau cahaya yang tampak seperti sambaran petir. Mereka memancarkan aura menakutkan yang tidak kalah dengan kilat, dan beberapa binatang iblis alam agung langsung hangus bahkan sebelum mereka bisa mendekati tali cahaya. Selain itu, dindingnya ditutupi dengan segala macam meriam yang tebal seperti pilar, dan ada bola energi merah menyala di dalamnya. Setiap bola energi yang ditembakkan dari meriam itu akan mengubah setidaknya 100 binatang iblis menjadi abu. Tatapan Yang Ye bergerak ke langit di atas kota. Ada sekitar 100 pembudidaya berjubah putih awan berdiri di sana. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya masih muda dan berusia sekitar 20 tahun. Namun, budidaya mereka tidak rendah karena mereka semua berada di alam raja. Yang Ye memperhatikan bahwa mereka memegang gulungan dengan berbagai warna saat mereka bernyanyi terus-menerus. Saat mereka bernyanyi, banyak serangan dari berbagai elemen ditembakkan tanpa henti dari gulungan dan turun ke pasukan serigala. Serangan dari berbagai elemen ini termasuk petir, bola api, bilah angin, naga air, dan beberapa serangan lain yang belum pernah dilihat Yang Ye seumur hidupnya. Serangan ini lebih rendah dari tali cahaya dan meriam di tembok kota, tapi mereka tidak lemah. Selain beberapa Half Saint yang bisa melawan mereka, binatang iblis lain yang relatif lebih lemah praktis mati karena kontak dengan serangan itu. Terutama binatang iblis di bawah alam raja. Mereka adalah murid pelataran inti Leng Yuran tiba-tiba berjalan ke sisi Yang Ye. Yang Ye mengangguk, tidak buruk. Mari kita pikirkan tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Yu Wushuang berbicara dengan tiba-tiba karena binatang iblis di sekitarnya tampak ingin menyerang, dan mereka sepertinya akan menerkam ke arah kelompok mereka kapan saja. Semua orang memandang Yang Ye karena dia adalah tulang punggung grup. Yang Ye melesat ke langit dan berbicara ke arah kota, saya telah membawa mereka ke sini. Keluar dan tangkap mereka. Sesaat hening terjadi sebelum suara bergema di benak Yang Ye, bawa mereka ke gerbang kota. Apa Yang Ye mengira dia salah dengar dan meminta klarifikasi. Suara itu berbicara lagi, bawa mereka ke gerbang kota. Apa kau mempermainkanku? Wajah Yang Ye menjadi tidak sedap dipandang. Lelucon apa gerbang kota? Dengan kata lain, dia harus memimpin mereka melewati jutaan binatang iblis. Selain itu ada ribuan Half Saint dan lebih dari 100 Half Saint berpangkat tinggi di pasukan. Dia bisa mencobanya jika kelompok di belakangnya diisi dengan Half Saint peringkat tinggi. Sayangnya, mereka hanya di Exalt Realm. Kali ini, suara itu hanya mengucapkan kalimat pendek, Void Rang Sword Intent. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Dia melirik pasukan binatang iblis yang padat sementara dia terlihat berjuang untuk memutuskan. Pada akhirnya, dia berkata, 1.000.000 batu energi tingkat ekstrim, 10 teknik peringkat Saint, dan niat pedang peringkat Void. Suara itu membawa jejak amarah, mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Ya atau tidak? Yang Ye melanjutkan, jika kamu menolak maka aku akan membawa mereka kembali ke sekolah pedang kuno sekarang. Saya kira sekolah pedang pasti akan sangat senang untuk mempertahankannya. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, berita tentang betapa dinginnya akademi Anda akan menyebar ke seluruh prefektur.
Bagaimanapun, Anda menolak untuk menyelamatkan orang-orang Anda sendiri. Cek. Coba pikirkan, berapa banyak siswa yang akan merasa kecewa di akademi. Keheningan yang lama terjadi, dan kemudian suara itu berbicara lagi, 1.000.000 batu energi tingkat ekstrim dan 10 teknik daorang tingkat tinggi. Saya ingin teknik Seinrang yang Ye berbicara dengan datar. Suara itu menjawab dengan marah, apa menurutmu itu seperti kubis yang bisa didapatkan di mana saja? Orang tua, seluruh perjalanan ini sangat sulit yang Ye mengirimkan transmisi suara di sepanjang jalur asal suara itu, apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan dan usaha yang saya keluarkan untuk membawa mereka ke sini? Tahukah kamu tidak tahu apa-apa, kami menemukan banyak binatang iblis. Apakah Anda tahu berapa banyak yang kami temui? Anda tidak, Anda pasti tidak. Saya. Diam, suara itu berbicara dengan tiba-tiba, 1.000.000 batu energi tingkat ekstrim dan 1 teknik Seinrang. Yang Ye hendak berbicara saat suara itu melanjutkan, akademi saya memiliki beberapa teknik Seinrang. Jika Anda benar-benar menginginkannya, andalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkannya. Yang Ye merenung dalam-dalam sesaat sebelum dia berkata, apakah niat pedang Void Rang yang Anda janjikan benar? Suara itu menjawab, saya jamin dengan nama akademi. Yang Ye mengangguk dan berkata, setuju. Suara itu berbicara sekali lagi, para orang suci dari akademi dan saya terkunci dalam pertempuran dengan orang suci mereka, jadi orang suci mereka tidak akan bisa bertindak melawan Anda. Namun, Anda harus berurusan dengan orang lain di bawah Saint Realm. Yang Ye melirik pasukan binatang iblis yang padat, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbalik untuk menatap kelompok di belakangnya. Dia menunjuk pasukan binatang iblis dan berbicara dengan keras, katakan padaku, apakah kalian semua takut? Mereka melirik tentara dan tetap diam. Bohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut, tetapi jika mereka mengakuinya, bukankah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri? Jadi, bagaimana mungkin mereka mengakuinya? Yang Ye melanjutkan, aku tahu kamu pasti takut, karena aku juga takut. Bagaimana kalau saya mengajukan pertanyaan yang berbeda, apakah kalian semua ingin mati? Mereka buru-buru menggelengkan kepala sebagai jawaban. Hao Suaibo berkata, bos, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan mematuhi perintahmu. Yang lainnya mengangguk. Yang Ye menatap area di depan gerbang kota dan berkata, lihat itu akademi akan membuka gerbangnya jika kita sampai di sana, dan mereka akan mengirimkan ahli untuk menjemput kita. Namun, kita harus menahan serangan heboh dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka bisa keluar dan menangkap kita. Akan ada banyak Half Saint dan bahkan Half Saint tingkat tinggi di antara binatang iblis yang akan menyerang kita. Kenapa tidak? Kita kabur saja, suara yang sedikit pengecut terdengar dari grup. Yang Ye berjalan mendekat dan melihat bahwa itu adalah Xia Bingwei. Sosok halusnya sedikit gemetar ketika dia menyadari tatapannya. Namun, dia tidak takut seperti sebelumnya. Karena setelah berada satu grup dengan Yang Ye begitu lama, dia menyadari bahwa dia tidak terlalu menakutkan. Yang Ye berkata, pergi kemana kita akan lari atau mungkin kalian semua masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mereka tetap diam. Sebenarnya, mereka diambang mencapai batas mereka setelah semua pertempuran dan pembunuhan untuk sampai ke sini. Sekarang, mereka mengandalkan niat mereka untuk bertarung dan membakar emosi untuk bertahan dengan paksa. Tiba-tiba, serigala melolong bergema dari jauh, dan kemudian serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah mereka. Setidaknya itu beberapa ratus ribu serigala. Bahkan tanahnya pun bergetar. Yang Ye berkata, lihat itu mereka akan berubah menjadi bubur jika mereka diizinkan untuk menyerang kita. Bisakah Anda memberitahu kami siapa Anda? Tiba-tiba, Leng Yuran berbicara, di antara 5 orang jenius di prefektur, Lou Qianxiao dan Void Lord berada di utara, jadi tidak mungkin bagimu untuk menjadi mereka. Saya pernah melihat King Daofu di masa lalu, jadi Anda bukan dia juga. Pencapaian Anda dalam SWOT Dao sangat luar biasa. Sayangnya, Anda laki-laki, jadi Anda juga bukan Luaner. Aku sangat penasaran siapa kamu. Semua tatapan mereka tertuju pada Yang Ye saat mereka mendengar ini. Yang Ye tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga sangat misterius. Paling tidak, dia sangat misterius bagi mereka. Jadi, mereka ingin tahu siapa dia pada saat hidup dan mati ini. Tentu saja, itu tidak termasuk Li Maozhen, Li Qingyi, dan Yu Wushuang.
Senyum tipis muncul di sudut mulut Yang Ye saat dia mendengar Leng Yuran, dan dia berkata, kalian semua akan segera tahu. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Yang Ye turun ke cerpelai ungu di bahunya. Dia membawa bulu ungu dari bahunya, dan kemudian dengan lembut menepuk wajahnya saat dia berkata, aku butuh bantuanmu kali ini. Alasan dia linglung untuk menyetujui permintaan lelaki tua itu, permintaan Din, secara alami karena bulu ungu. Jika tidak, bahkan jika dia mencapai pangkat tinggi dari alam setengah Sein sekarang, dia masih tidak mampu membunuh jalannya melalui pasukan yang terdiri dari begitu banyak ahli. Mungkin dia bisa mencobanya jika dia sendirian, tetapi itu benar-benar tidak mungkin ketika membawa begitu banyak orang bersamanya. Bulu ungu itu sepertinya masih grogi. Dia mengusap kepala kecilnya ke dagu Yang Ye dan sepertinya dia tidak mau membuka matanya. Pemandangan seperti itu menyebabkan para wanita di sini merasa sedikit kasihan dan menyukai bulu ungu. Yang Ye tertawa getir dan mengusap kepalanya, berhenti tidur. Kita akan terjepit jika kamu tidak bangun. Bulu ungu itu membuka matanya perlahan setelah mendengarnya. Dia mengusap matanya dengan cakarnya, dan kemudian melirik Yang Ye dengan kesal. Terlebih lagi, dia sepertinya masih belum puas dan tanpa henti menggaruk wajah Yang Ye dengan cakarnya. Sementara itu, aura menakutkan dari pasukan serigala telah menyebabkan beberapa dari mereka hampir tidak mampu berdiri. Yang Ye ragu-ragu sejenak dan menunjuk ke kota, bisakah kamu ambil yang ada di sana? Bulu ungu itu menatap ke arah kota, dan kemudian dia segera menggelengkan kepalanya. Yang Ye mengangguk, lalu dia menunjuk ke gerbang kota, bawa kami ke sana. Bulu ungu itu mengangguk dan melambaikan cakarnya. Sinar cahaya ungu langsung menyelimuti mereka, dan kemudian mereka merasakan pemandangan di depan mata mereka melengkung. Ketika penglihatan mereka hilang, mereka berdiri di depan gerbang kota. Adegan ini melebihi harapan semua orang di sini. Itu tidak hanya melebihi harapan para siswa akademi, bahkan binatang iblis itu benar-benar linglung. Tapi tidak butuh waktu lama untuk lolongan bergema dari tengah-tengah binatang iblis, dan kemudian serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerang kelompok Yang Ye. Yang Ye melayang ke langit di atas kota dan berteriak, buka gerbangnya. Sesaat hening terjadi, dan kemudian seberkas cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari gerbang kota. Namun, tepat ketika gerbang kota akan dibuka, suara sedingin es tiba-tiba bergema dari tembok kota, tidak ada yang diizinkan membuka gerbang kota tanpa perintahku. Begitu suara itu selesai bergema di udara, gerbang kota kembali ke keadaan semula hanya dalam beberapa saat. Sementara itu, serigala Half Saint Realm telah tiba di langit di atas Leng Yuran, dan cakarnya menamparkan ke arah Leng Yuran dan yang lainnya di sekitarnya. Selain itu, ada serigala lain yang tak terhitung jumlahnya di belakang serigala itu. Aku akan melakukannya sendiri. Saat mereka melihat gerbang kota kembali ke keadaan semula, wajah Leng Yuran dan yang lainnya membeku. Selain keputusasaan, ada amarah yang tak terbatas di mata mereka. Itu adalah kemarahan karena harapan mereka hancur. Wajah Yang Ye menjadi sangat muram karena mereka melewatkan kesempatan terbaik untuk memasuki kota. Yang Ye melihat ke arah sumber suara itu, dan dia melihat seorang pria berjubah mewah menatapnya. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan ada seorang wanita di sisinya. Yang Ye mengenal wanita itu, dia adalah wanita itu, Qian Jiao, yang memiliki sedikit konflik dengannya hari itu. Pada saat ini, Qian Jiao sedang melihat Yang Ye sementara ejekan menggantung di sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Yang Ye menarik pandangannya, menginjak kaki kanannya ke tanah, dan menembak ke arah binatang iblis Half Saint seperti bola meriam. Yang terakhir melolong kesakitan dan terlempar kembali lebih dari 3 km bersama dengan binatang iblis lainnya yang ada di belakangnya. Mata pria itu sedikit menyipit ketika dia menyaksikan pemandangan ini sementara ekspresi Qian Jiao berubah sedikit. Jelas, mereka dikejutkan oleh kekuatan Yang Ye. Setelah dia meledakkan Half Saint terbang, Yang Ye kembali ke tempatnya berdiri sebelumnya dan menatap pria dengan jubah mewah, apakah dekan yang memintamu untuk tidak membuka gerbang? Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, tentu saja tidak. Lalu siapa yang memberimu empedu untuk menutup gerbang? Suara Yang Ye cukup ganas. Wajah pria itu menunduk, dan dia berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ye yang jangan berani-berani bersikap kasar. Sementara itu, Qian Jiao tiba-tiba berbicara, dia adalah ketua OSIS pelataran inti kami, Liu Nan.
Karena dekan dan sesepuh tidak ada di sini, maka dia memberi perintah di sini. Yang Ye tidak memperhatikan mereka. Dia hanya melihat ke langit sebagai gantinya. Namun, langit benar-benar hitam pekat dan dia hanya bisa melihat melalui jarak lebih dari belasan kilometer dengan penglihatannya. Jadi, dia tidak bisa melihat apapun. Namun, dia bisa merasakan bahwa pertempuran sengit sedang dilakukan jauh di udara. Wajah Yang Ye menjadi semakin suram saat dia tidak bisa menghubungi dekan. Sementara itu, serigala telah tiba di depan mereka. Selain Li Mao Zhen, Feng Wuchao, dan beberapa orang lainnya yang secara komparatif lebih kuat, yang lainnya sama sekali tidak mampu melawan balik sebelum tekanan yang menekan mereka dari segala arah. Yang Ye menepuk bulu ungu itu. Yang terakhir memahami niatnya dan melintas untuk berdiri di depan Li Mao Zhen dan yang lainnya, dan kemudian sinar cahaya ungu melonjak secara eksplosif dari dalam dirinya. Yang Ye membalik telapak tangannya di udara, dan surat pengangkatan dari akademi muncul di genggamannya. Dia melambai sambil berkata, "Saya instruktur pelataran luar akademi. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk membuka gerbang kota." Ekspresi pria itu sedikit berubah ketika dia melihat surat itu, begitu pula wajah Qian Jiao. Dengan status yang mereka miliki, mereka secara alami sadar bahwa itu adalah surat pengangkatan yang sebenarnya. Itu persis karena nyata bahwa ekspresi mereka telah berubah. Meskipun mereka adalah anggota pelataran dalam dan tidak berada di bawah kendali pelataran luar, tidak diragukan lagi bahwa status instruktur pelataran luar jauh melampaui status mereka sendiri. Liu Nan. Kenapa kita tidak membuka gerbangnya? Qian Jiao berbicara dengan lembut. Sebenarnya, semua ini salahnya. Dia mengenali Yang Ye saat melihatnya. Karena dia memendam kebencian terhadapnya sejak hari itu, dia segera menyuruh Liu Nan untuk menutup gerbang kota ketika kelompok Yang Ye memintanya untuk dibuka. Liu Nan adalah murid kakeknya, jadi dia secara alami tidak berani menolak permintaannya. Atau harus dikatakan bahwa dia selalu memikirkan cara untuk menjilatnya. Jadi, Liu Nan tidak ragu-ragu untuk segera memerintahkan agar gerbang kota ditutup ketika dia memintanya. Sebenarnya, Liu Nan telah menerima perintah dari atasan akademi bahwa dia harus membuka gerbang kota, tapi dia menutupnya dengan tegas karena dia. Karena selain anggota pengadilan rahasia, tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang berani menyinggung Qian Jiao. Belum lagi dia adalah murid kakek Qian Jiao. Ekspresi Liu Nan berubah ketika dia mendengar Qian Jiao. Namun, tidak butuh waktu lama untuk ekspresi galak muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye, dan kemudian dia memulihkan ketenangannya dan berkata, "Dekan meninggalkan bagian gerbang ini di bawah perlindungan pelataran inti kita, jadi kita secara alami harus bertanggung jawab atas keamanan kota. Jika kita ingin membuka gerbang sekarang, lalu bagaimana jika binatang iblis memanfaatkan kesempatan untuk menyerang? Bukankah segudang makhluk hidup di kota ini akan dibantai?" Dia ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi memutuskan untuk tidak membuka gerbang pada akhirnya. Lagi pula, bukankah semua orang di luar kota akan menjadi musuhnya jika dia benar-benar membuka gerbangnya sekarang apalagi, seperti yang dia katakan. Itu sangat mungkin untuk memberi binatang iblis kesempatan untuk memasuki kota. Yang Ye berkata, "Apakah kamu yakin?" Liu Nan menjawab, "Demi keselamatan segudang makhluk hidup di seluruh kota, saya sama sekali tidak akan membuka gerbang bahkan jika wakil dekan ada di sini." Yang Ye mengangguk, lalu dia menunjuk Liu Nan dan berkata, "Ingat ini. Kepalamu adalah milikku." Kelopak mata Liu Nan bergerak-gerak, tapi tidak butuh waktu lama untuk senyum dingin muncul di sudut mulutnya. "Begitukah? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu punya kesempatan." Yang Ye melirik Liu Nan, lalu melintas ke cerpelai ungu. Pada saat ini, ada kelelahan di wajah bulu ungu itu. Hati Yang Ye sedikit sakit ketika dia melihatnya, dan dia memeluknya sebelum meletakkannya di pundaknya, "Biarkan aku yang menangani sisanya." Bulu ungu menggosok kepalanya dengan ringan ke pipi Yang Ye, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melirik Liu Nan sementara jejak niat membunuh melintas di matanya. Yang Ye mengusap kepalanya, lalu maju selangkah. Seluruh tanah bergetar di bawah kakinya, dan kemudian sinar energi pedang ditembakkan dari pedang Herculean. Energi pedang itu seperti kilatan petir yang melintas melalui pasukan serigala. Hanya serangan itu saja yang menebas lebih dari 1000 binatang iblis menjadi 2. Yang Ye melintas ke pasukan binatang iblis, dan dia mengarahkan pedangnya ke arah mereka. "Apakah ada yang berani melawan saya?" Tujuannya saat ini adalah untuk menghentikan mereka sampai Din tidak terkunci dalam pertempuran dengan lawan-lawannya.
Jika tidak, Yang Ye mungkin bisa pergi dengan hidupnya, tapi tidak satu pun dari yang lain bisa bertahan. Manusia, kamu sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Yang Ye melihat ke arah sumbernya dan melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan dari dalam pasukan serigala. Seorang half saint peringkat tinggi. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Sementara lelaki tua itu adalah half saint peringkat tinggi. Aura lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada lelaki paruh baya sebelumnya. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia berkata, kamu berniat untuk melawanku. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu sangat kuat, kamu masih bukan tandinganku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pandangannya mengarah ke cerpelai ungu, dan ada jejak keterkejutan dan kebingungan di dalamnya. Pasukan Raja Iblis mana yang Anda miliki? Bulu ungu menunjuk pada Yang Ye. Wajah lelaki tua itu membeku. Dia merenung sejenak dan berkata, tidak peduli kau berasal dari Raja Iblis mana, aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Anda boleh pergi. Bulu ungu itu menatap Yang Ye. Orang tua itu menjawab, dia adalah instruktur dari Ocean of Clouds Academy, jadi dia tidak bisa pergi. Bulu ungu itu sangat marah, dan dia segera mengangkat cakarnya dan mengirimkan sinar cahaya ungu ke orang tua itu. Namun, cahaya valet baru saja tiba di depan orang tua itu sebelum diledakkan oleh kekuatan misterius. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkan. Yang Ye sedikit mengernyit karena ada sesuatu yang salah tentang semua ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Selain itu, dia menyadari bahwa binatang iblis baru saja meluncurkan serangan penyelidikan terhadap kota sebelumnya, namun sekarang, semuanya telah berhenti dan bergerak sejauh 3 kilometer. Bahkan bagian dari tentara yang dituduh membunuh mereka telah mundur. Bahkan jika mereka mengkhawatirkan latar belakang Zier, mereka tetap tidak perlu melakukan itu, bukan? Tiba-tiba, Li Maozhen dan yang lainnya berjalan ke sisi Yang Ye dan Li Maozhen berkata, saudara Yang, pergilah sendiri. Yang Ye berbalik untuk melihat mereka. Semua wajah mereka dipenuhi kelelahan. Bagaimanapun, pertempuran intens yang mereka alami selama periode waktu yang begitu lama telah membuat mereka kelelahan. Yang Ye melirik mereka dan berkata, berapa banyak yang tersisa? Leng Yuran berbicara dengan sungguh-sungguh, 81. Banyak yang mati di jalan. Mereka semua terdiam saat mendengarnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang asing satu sama lain sebelum ini, tetapi setelah mereka bertarung berdampingan dalam pertempuran berdarah seperti itu, mereka menganggap satu sama lain sebagai rekan yang bisa mereka percayai. Jadi, mereka tidak dapat menghindari perasaan sedikit kesedihan dan bahkan lebih marah ketika mereka mendengar bahwa beberapa telah meninggal. Banyak dari mereka mengangkat kepala untuk melihat Liu Nan, dan mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Wajah Liu Nan menjadi semakin suram, dan niat membunuh di matanya semakin padat saat menyaksikan adegan ini. Yang Ye berkata, jangan khawatir, saya tidak tahu apakah kita akan mati atau tidak. Namun, saya tahu dia akan melakukannya. Sementara itu, Hao Suibo tiba-tiba bertanya, apakah Anda benar-benar instruktur untuk pelataran luar? Tatapan orang lain langsung turun ke Yang Ye juga, dan itu termasuk Li Maozhen, Li Qingyi, dan Yu Wushuang. Meskipun mereka mengetahui identitas asli Yang Ye, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang penunjukannya sebagai instruktur di Ocean of Clouds Academy. Yang Ye mengangguk. Ekspresi mereka cukup berwarna ketika mereka melihatnya mengangguk. Terutama Feng Wuchao dan Xia Bingwei. Bagaimanapun, mereka ingin membalas dendam dari Yang Ye. Hao Suibo tertawa getir, setelah sekian lama, kamu adalah instruktur kami. Tapi bukankah kamu sedikit terlalu muda? Yang Ye bercanda, apakah saya tidak layak menjadi instruktur Anda? Hao Suibo buru-buru berkata, kamu benar-benar. Yang lainnya dengan cepat mengangguk juga. Sementara Yang Ye masih muda, kekuatannya benar-benar hebat, dan dia sangat kejam. Ketika mereka berpikir tentang betapa kejamnya dia, hati mereka langsung dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimanapun, mereka pasti harus menderita di masa depan jika mereka bisa bertahan hidup hari ini. Tiba-tiba, Leng Yuran berkata, sial mereka menunggu malam tiba. Yang Ye mengerutkan kening, Nightfall.
Wajah Leng Yuran pucat, apa kau tahu kenapa Raja Iblis Serigala Welkin menghapus langit itu? Karena kekuatan kawanan serigala akan meningkat pesat di malam hari, terutama saat bulan menggantung di langit. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya bulan muncul di langit di atas mereka, dan tidak butuh waktu lama bagi kegelapan tak terbatas di langit untuk menghilang saat bulan terang muncul di atas mereka. Pasukan serigala langsung mulai melolong serempak saat cahaya bulan turun. Menyerang, sebuah suara bergema dari dalam pasukan serigala, dan kemudian mereka menyerbu ke arah kota. Tanah bergetar, dan itu bukan hanya tanah. Bahkan kota pun mulai bergetar. Lagi pula aura mengesankan yang diciptakan oleh serangan jutaan serigala sudah cukup untuk menghancurkan seorang Half Saint peringkat tinggi. Hao Shuaibo menatap kosong pada pemandangan ini sementara keputusasaan muncul di matanya, bisakah seseorang menyelamatkan saya? Bukan hanya Hao Shuaibo, yang lainnya juga sama. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara gumpalan ekspresi serius melintas di matanya. Dia menyingkirkan pedang Herculean sebelum mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan liar dan menembak ke tinju kanannya. Pada akhirnya, Yang Ye tidak berjalan menuju pasukan serigala, dia malah berjalan ke gerbang kota. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tinjunya ke depan, karena kamu menolak untuk membuka gerbang, maka aku akan melakukannya sendiri. Tinju Dewa Des.